Selamat datang dalam Growing Together. Mari sebagai murid yang memuridkan, kita bersama-sama belajar dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Let's grow together. Saudara-saudara, membahas tentang menabur kebaikan. Kita akan belajar dari teladan seorang tokoh bernama George Muller yang adalah seorang pendeta di sebuah kota di Inggris bernama Bristol. Mengutip pernyataan George Muller yang berkata, "Semakin lama aku hidup, semakin aku mampu menyadari bahwa aku hanya punya satu kehidupan untuk dijalani di bumi, dan bahwa satu kehidupan ini hanyalah kehidupan yang singkat untuk menabur dibandingkan dengan keabadian untuk menuai." Saudara-saudara, apa yang telah ditabur George Muller? Berawal dari abad 19, George Muller mendirikan panti asuhan dan merawat sekitar 10.000 anak yatim piatu. Pelayanan ini merupakan wujud iman Muller. Dia yakin tidak ada yang mustahil jika meminta kepada Tuhan. Pelayanan ini terrealisasi dan bertahan 3 abad dan menjadi berkat bagi banyak orang. Pelayanan tersebut berkembang menjadi yayasan yang meningkatkan kesejahteraan hidup, di dalam aspek pendidikan, memperhatikan kehidupan iman, meningkatkan pengembangan masyarakat, dan memperhatikan orang lemah yang membutuhkan dukungan. Apa yang ditabur George Muller menjadi berkat bagi orang berabad-abad. Saudara-saudara mendengar cerita George Muller, mungkin kita akan mengatakan, wow, luar biasa. Kita akan merasa kagum dengan dampak kebaikan yang ditabur oleh George Muller. Namun saudara-saudara, saya pikir kita tidak boleh hanya sebatas kagum saja. Namun kita harus terdorong untuk mengikuti teladan hidupnya, yaitu menabur kebaikan. Saudara, Alkitab mengajarkan dalam Galatia pasal 6 ayat 7, yang berbunyi demikian, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Saudara-saudara, mungkin ini yang perlu dipertanyakan pada diri kita sendiri. Apa yang kita tabur selama ini? Saudara-saudara, di dalam suratnya kepada jemaat Galatia, Rasul Paulus mengingatkan untuk memperhatikan kehidupan iman mereka. Rasul Paulus mengingatkan tentang hal tabur tuai. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 8, Rasul Paulus menunjukkan 2 jenis bibit yang akan ditabur dan akan dituai. Bibit yang pertama, menabur dalam daging. Rasul Paulus menulis di ayat 8a, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Saudara-saudara, menabur dalam daging maksudnya adalah orang Kristen yang masih hidup mengikuti natur manusia lama yang cenderung berdosa. Orang yang masih hidup mengejar hal-hal duniawi dan hidup mementingkan diri sendiri. Gambarannya seperti ini. Orang Kristen yang hidupnya hanya memikirkan untuk mengumpulkan kekayaan dengan segala cara. Mereka berpikir dengan mempunyai banyak simpanan uang dan harta benda, hidup mereka akan aman. Mereka menjadikan harta kekayaan sebagai sandaran hidup. Mereka tidak menjadikan Tuhan sebagai sandaran hidup. Selain itu, mereka pelit dan tidak tahu cara menjadi berkat. Mereka tidak tahu berbuat baik. Selain itu, saudara-saudara, ada juga orang Kristen yang menabur kebencian dan perselisihan. Selalu cari masalah dan memicu pertengkaran. Di rumah bertengkar dengan saudara-saudara dan dimusuhi satu keluarga. Di tempat kerja jadi provokator dan pengadu yang menyebabkan karyawan lain dikeluarkan. Sedangkan di gereja, orang-orang yang menabur dalam daging ialah orang-orang yang melayani dengan motivasi untuk kesenangan diri. Hal itu terekspresi dari hal yang dikerjakannya. Mereka melayani di saat ada mood saja. Mereka melayani hanya di bagian-bagian yang penting saja, supaya terlihat penting. Mereka melayani hanya dengan orang-orang yang disenangi saja, karena mereka mencari kesenangan. Dan ada juga yang melayani supaya dihormati saja. Saudara-saudara, dari gambaran orang-orang yang menabur dalam daging menyatakan kepada kita bahwa tujuan hidup mereka bukan tertuju kepada Tuhan, tetapi kepada dirinya sendiri. Saat mereka melayani di dalam gereja, motivasinya tidak tertuju kepada Tuhan, tidak untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk memuaskan dirinya sendiri. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengingatkan orang-orang yang menabur dalam daging akan menuai kebinasaan. Dan bibit yang kedua, saudara-saudara, yang diajarkan oleh Rasul Paulus adalah menabur dalam roh. Rasul Paulus menulis di dalam ayat 8
B. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudara-saudara, orang yang menabur dalam roh adalah mereka yang hidup mengikuti pimpinan Roh Kudus. Kehidupan yang dipimpin Roh Kudus akan mempengaruhi dua aspek, yaitu hubungannya dengan Tuhan dan hubungannya dengan sesama. Hubungannya dengan Tuhan, mereka akan menunjukkan ketekunan mereka melayani Tuhan. Bukan hanya melayani di dalam gereja, namun dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka perbuat, mereka lakukan untuk Tuhan. Mereka tekun dalam kehidupan iman mereka. Mereka beribadah, mereka berdoa, belajar dan melakukan firman Tuhan, dan selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan kehidupan mereka. Sedangkan hubungannya dengan sesama, mereka akan menyatakan kasih Tuhan melalui perbuatan mereka. Mereka akan menjadi berkat dan menghadirkan shalom dimanapun mereka berada. Selain itu, mereka juga bersaksi dan menginjili. Saudara-saudara, dari dua aspek tadi menyatakan kepada kita bahwa orang-orang yang menabur di dalam roh cenderung memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Benih inilah yang harus ditabur oleh setiap orang Kristen. Ya, di ayat 9 dan 10 Rasul Paulus menasihatkan setiap orang percaya harus memanfaatkan waktu baik-baik dengan tidak jemu-jemu untuk berbuat baik kepada semua orang, khususnya kepada saudara seiman. Jika kita tidak menjadi lemah, maka kita akan menuai berkat dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, Rasul Paulus telah menyatakan bahwa apa yang kita tabur akan kita tuai. Dari dua benih yang disampaikannya, benih mana yang selama ini kita tabur? Daging atau roh? Jika menabur dalam daging, akan menuai kebinasaan. Sedangkan menabur dalam roh, akan menuai hidup yang kekal. Mari kita ikuti teladan Josh Muller dan nasihat Rasul Paulus. Manfaatkanlah waktu yang ada sebaik-baiknya. Taburlah kebaikan kepada semua orang melalui tutur kata, sikap, perbuatan, dan pelayanan kita. Dan ingatlah janji Tuhan. Pada akhirnya, hidup yang ditabur dalam roh, yang diwujudkan melalui perbuatan yang baik dan kasih, akan menuai berkat dan hidup yang kekal. Amin. Soli Deo Gloria.